Halo guys, apa kabarnya? Sehat-sehat aja kan? Semoga rezeki kalian terus lancar ya. Amin. Sesuai janji Bang Jaja, kalau di video selanjutnya Bang Jaja akan membahas alur cerita pertandingan paling bergengsi antara Barcelona versus Real Madrid, yang mana El Clasico ini pertemuan pertama mereka yang dilakukan di kandang Barca, yaitu Camp Nou. Oke guys, jadi video ini Bang Jaja bagi menjadi dua part, karena alur ceritanya sangat panjang, bahkan nyaris mencapai 900 gambar. Wow, melebihi panjangnya cerita Jerman versus Jepang. Jadi harap dimaklum kalau durasinya agak panjang. Ini part pertama, nanti akan Bang Jaja lanjut part keduanya. Cerita kita mulai dari chapter 85, di mana saat pelatih Panhal dan asisten pelatih Maura sedang membicarakan soal kesehatan bahu Tsubasa yang mungkin harus dilakukan pemeriksaan secara medis. Namun Tsubasa mengatakan jika bahunya sudah membaik dan tidak perlu dilakukan pemeriksaan. Panhal pun sangat senang dengan kabar baik itu. Dengan ini dipastikan jika Tsubasa siap 100% untuk bertanding. Sementara di sisi lain, Ribau yang sedang cedera menemui dokter spesialis Barcelona. Dia meminta untuk diinjeksi painkiller karena dia ingin mempertaruhkan namanya dalam pertarungan El Clasico kali ini. Ini juga akan menjadi pertarungan terakhir untuk González di Barcelona setelah selama 15 tahun berkarir di Spanyol. Setelah ini dia akan pensiun dari sepak bola. 4 jam sebelum pertandingan, Camp Nou sudah dikelilingi oleh rakyat pendukung. Terlihat mobil payol pun telah memasuki area stadion. Kini bis Madrid telah tiba. Barikade penjaga pun semakin diperketat demi keselamatan para pemain. Dan terdengar sorakan dari para supporter tuan rumah yang mengatakan jika Pago pengkhianat, lalu mengatakan kata-kata kotor untuk Real Madrid. Roberto Hongo pun datang untuk menyaksikan pertandingan Tsubasa kali ini. Tsubasa dengan penuh semangat melakukan pemanasan, kemudian dia menendang bola itu jauh ke atas. Tapi tiba-tiba ada bola lain yang membentur bolanya saat melambung di atas. Tsubasa terkejut dengan kejadian itu. Ternyata bola itu ditendang oleh Natureja. Dia pun menyapa Tsubasa dengan mengedipkan matanya. Lalu Natureja mengatakan, jika di pertandingan kali ini dia akan mengalahkan Barcelona, membalas kekalahannya di World Youth. Kick off babak pertama pun akan segera dimulai. Ini daftar kedua pemain. Sementara Ribau dicadangkan karena dia cedera. Pertandingan telah dimulai, namun Tsubasa terdiam di garis tengah. Natureja pun maju untuk menghadangnya. Kini Tsubasa mulai bergerak. Sepertinya awal pertandingan ini mereka akan melakukan duelnya. Lalu dengan cepat Tsubasa memantulkan bola itu menggunakan kaki kirinya, sehingga bola bergulir ke arah kanan. Sepertinya dia akan melakukan Chokaku Fine milik Aoi Shingo. Dan benar saja, dia melakukan Chokaku Fine milik Shingo, yang tentu gerakannya jauh lebih tajam. Tapi dengan cepat Natureja melakukan backstep dengan mendorong tubuhnya ke belakang. Sambil berkata, tidak semudah itu untuk bisa melewatiku Tsubasa. Setelah melakukan backstep, Natureja segera merebut bola itu dengan kaki kirinya. Namun Tsubasa lebih cepat melompat bersama bola. Lalu pertahanan yang kedua, Natureja menggunakan betisnya untuk menahan bola. Natureja berhasil menjepit bola di antara kaki kirinya. Tapi tiba-tiba dengan kaki kirinya Tsubasa kembali merebut bola itu. Sehingga kini bola bebas di antara mereka. Perebutan bola pun masih terjadi, sepertinya kehebatan mereka sangat seimbang. Namun secara tiba-tiba Roberto Carlos berlari ke arah mereka, dan dia melompat seperti akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Dan benar saja, tanpa basa-basi Roberto langsung melakukan syuting kerasnya dari jarak yang sangat jauh. Bola itu melesat cepat ke arah pojok kiri atas gawang Ricard, dan dia pun berhasil menepis bola itu dengan tangan kirinya yang menghasilkan sepak pojok untuk Real Madrid. Roberto Carlos berkata, jika kaki kirinya dalam kondisi terbaiknya. Roberto Carlos ini memang dibuat sangat menyerupai di kehidupan nyata, yaitu Roberto Carlos. Bahkan di dalam manga dia dikenal dengan julukan kaki kiri terbaik nomor 1 di dunia. Tendangan penjuru pun akan diambil oleh Pago, tapi terdengar sorakan para supporter yang mengatakan jika Pago adalah pengkhianat, karena di musim ini Pago memilih transfer ke tim rival, yaitu Real Madrid. Para supporter Barcelona tidak terima dengan kedatangan Pago yang mengenakan seragam Madrid di Camp Nou. Situasi semakin memanas saat para supporter melemparkan barang-barang sampah kepada Pago, sehingga membuatnya tidak bisa melakukan tendangan. Lalu dengan cepat barisan barikade penjaga dikerahkan. Pago telah melakukan tendangan pojoknya. Kini bola mengarah ke gawang Barca. Bruno yang melakukan overlap segera melompat memburu bola, namun González pun ikut melompat memburu bola itu, dan dia berhasil memblok sundulan Bruno. Kini bola itu mengarah kepada Tsubasa, dan Tsubasa pun dapat menguasai bola itu. Tsubasa langsung maju menggiring bola.
Saat Natureja akan menandai Tsubasa, Almeida dengan sengaja menahan tubuh Natureja, sehingga Natureja tidak bisa mengejar Tsubasa. Kini Tsubasa bisa dengan leluasa menggiring bola saat serangan balik. Namun kini ada satu pemain yang mencoba untuk mengganggunya, yaitu Olgado, seatback dari Real Madrid. Olgado mencoba merebut bola itu dari kaki Tsubasa. Namun kecepatan kaki Tsubasa membuatnya gagal merebut bola itu. Mereka masih melakukan duel dengan kecepatan penuh. Dan terlihat bahu Tsubasa seperti akan melakukan body ball kepadanya. Dan benar saja, Olgado yang memiliki karir panjang di Real Madrid dapat dijatuhkan oleh Tsubasa. Tsubasa terus maju menggiring bola. Kini yang tersisa tinggal Evangel dan kiper Calusias. Tsubasa terus maju dengan kecepatan penuh. Orang yang menghadang Tsubasa kali ini bisa dikatakan salah satu defender terbaik Real Madrid yang dijuluki sniper kejam. Namun Tsubasa terus maju dan akan menantangnya. Dengan kecepatan penuh Tsubasa melakukan Chokakufain. Evangel sedikit tertinggal. Tapi dengan cepat kaki kanan Evangel meraih kaki Tsubasa. Pelanggaran pun terjadi. Evangel mendapatkan kartu kuning. Pelatih Real Madrid mengatakan, wasit bukanlah orang yang cepat memberikan kartu merah di awal pertandingan. Dan Evangel pun mempertimbangkan itu. Lalu Tsubasa mengatakan, dia sangat senang. Karena Evangel perwakilan dari Spanyol hanya bisa menghentikan terobosannya dengan pelanggaran, sambil mengedipkan matanya. Evangel hanya bisa menatap Tsubasa dengan penuh amarah. Kini tendangan bebas untuk Barcelona. Tsubasa dan Luikel melakukan bisikan tetangga. Mereka sedang merencanakan sesuatu. Luikel berdiri tepat di hadapan bola, sementara Tsubasa menjauh seperti akan melakukan ancang-ancang. Saat peluit dibunyikan, Tsubasa melakukan gerakan seperti Roberto Carlos dan berlari ke arah bola. Tapi ternyata Tsubasa malah berlari ke arah sisi kanan dan Luikel memberikan bola itu kepada Tsubasa. Saat Tsubasa menguasai bola, dia langsung maju menggiring bola dan menantang Evangel untuk yang kedua kalinya. Di sini Evangel mempertaruhkan harga dirinya dan tidak akan membiarkan Tsubasa melewatinya lagi. Tapi setelah mereka berhadapan, dengan cepat Tsubasa mengirim bola itu ke sisi kiri. Dan ternyata itu umpan untuk Operus yang tanpa pengawalan. Tapi terlihat Natureja berlari ke arahnya. Tanpa menahannya, Operus langsung menendang bola itu ke arah gawang. Namun sayang, bola membentur Mister Gawang. Peluang emas ini gagal dimanfaatkan. Roberto Hongo menyadari jika bola yang ditendang oleh Operus berhasil mengenai kaki Natureja, sehingga arah bola melambung dan membentur Mister Gawang. Secara tiba-tiba dengan cepat Tsubasa melompat memburu bola yang bebas. Tapi kini Bruno, sang kapten Real Madrid, menghadang overhead Tsubasa dengan tubuh besarnya. Bruno mengatakan jika dia percaya akan kehebatan Tsubasa dan dia akan menghentikan Tsubasa, sama seperti dia menghentikan Ribau. Sesaat mereka masih di udara, Tsubasa dengan cepat melakukan back pass. Kini bola itu mengarah kepada Grandios, kapten Barcelona, dan dia segera melakukan syuting. Namun tembakannya dapat ditangkap dengan sempurna oleh Calusias. Barcelona gagal mencetak gol. Pertandingan kembali dilanjut. Kini bola diberikan kepada Natureja. Dia langsung maju menggiring bola. Ini berbahaya. Serangan balik dari Real Madrid. Natureja terus maju menggiring bola. Natureja mengatakan jika di pertandingan kali ini dia akan lebih banyak melakukan aksi dari Tsubasa. Kini Almeida siap menghadangnya. Tiba-tiba Natureja terdiam dan memantulkan bola itu seperti bola basket dengan wajah meledek Almeida. Lalu saat Almeida maju menghadang, dengan cepat Natureja menggerakkan tubuhnya ke depan. Kemudian dengan kaki kanannya dia mencontreng bola itu, sehingga bola melewati Almeida. Tentu ini hal yang sangat memalukan dalam sepak bola. Almeida berhasil dikolongi oleh Natureja. Kemudian Natureja melakukan umpan 1-2 dengan Pago dan berhasil melewati Fonseca tanpa kesulitan. Kini Natureja bersiap akan melakukan syuting, tapi di depannya Gonzalez menghadangnya. Lagi-lagi dengan kaki kanannya Natureja menendang bola itu ke samping, dan syuting keras pun berhasil dilakukan. Gol pertama Real Madrid pun tercipta. Rail berhasil mencetak gol pertamanya. Gol ini tercipta berkat kerjasama antara Natureja, Pago, dan Rail. Skor saat ini 1-0 untuk Real Madrid. Tsubasa dengan cepat meraih bola dan membawanya ke bundaran tengah. Tsubasa mendapatkan kembali semangatnya. Saat pertandingan dimulai kembali, Luikel menendang bola itu ke arah belakang. Tapi secara tiba-tiba Natureja melakukan tackling dan berhasil memotong bola. Roberto Hongo mengatakan jika gerakan Natureja semakin cepat dari hari ke hari, bahkan dari jam ke jam setelah dia bergabung dengan Real Madrid. Kini di hadapannya Grandios siap untuk menghadang.
Natureja berhasil melewati Grandios dengan melakukan heel lift. Kini Almeida yang akan menghadangnya. Natureja memutarkan tubuhnya, sehingga bola yang ditendangnya lepas dari penglihatan Almeida. Dan lagi-lagi, Almeida berhasil dikolongi untuk yang kedua kalinya. Almeida yang merasa direndahkan dengan cepat memutarkan kaki kanannya ke belakang, dan tendangan itu tepat mengenai tubuh Natureja. Natureja pun terkapar, dan jelas ini suatu pelanggaran. Almeida mendapatkan kartu kuning. Natureja mengatakan jika dirinya bermain sangat serius, dan kau yang menembakku terlebih dahulu. Emosi Almeida pun semakin memuncak, tapi Tsubasa menahannya, dan kata-katanya berhasil meredam amarahnya. Kini tendangan bebas untuk Real Madrid. Natureja dan Carolus seperti akan melakukan sesuatu. Ada 5 pemain Real Madrid bersiap di daerah bola. Namun Carolus sudah pasti menjadi spesialis bola-bola mati. Peluit telah ditiup. Carolus langsung melakukan ritual khasnya. Namun Natureja pun mengikuti gerakan yang sama. Mereka berlari secara bersamaan ke arah bola. Mereka pun melakukan tendangan gabungan. Tentu ini akan menjadi tembakan yang sangat dahsyat. Tapi Gonzalez dengan tubuh besarnya berhasil memblok tembakan itu, sampai membuat Gonzalez terpental. Kini bola itu dikuasai oleh Tsubasa, tapi Natureja sudah maju menghadangnya, dan duel mereka pun kembali terjadi. Saat mereka berhadapan, Tsubasa dengan cepat menggunakan teknik Natureja, yaitu heel kick nutmeg fine, dengan bola melintas di antara kedua kaki Natureja. Ini pembalasan Tsubasa untuk Almeida, tapi dengan cepat kaki kiri Natureja menendang bola itu. Bola itu pun sekaligus menjadi umpan untuk Marientos. Namun lagi-lagi, dengan kaki kanannya Tsubasa berhasil memotong laju bola itu. Kini bola melambung tinggi, dan Natureja melompat akan melakukan volley shoot. Tapi Tsubasa pun kembali melompat, bersiap akan menghadangnya. Benturan pun terjadi. Pertandingan ini mengingatkan mereka pada saat pertandingan final World Youth, di mana saat Tsubasa berhasil memenangkan duel itu. Namun duel kali ini gerakan Natureja lebih cepat, dan dia berhasil memenangkan duel ini. Kini bola kembali mengarah kepada Morientes yang bebas tanpa pengawalan. Gonzalez masih belum bisa bangkit akibat menahan tembakan tadi. Sementara di sisi lain Almeida melakukan tackling tepat ke arah bola. Dan apa yang terjadi? Morientes terjatuh. Wasit meniup peluitnya. Ini suatu pelanggaran. Wasit mengeluarkan kartu kuning. Jika Almeida mendapatkan kartu kuning, sudah pasti dia harus keluar meninggalkan lapangan. Tapi wasit terus berjalan. Ternyata kartu kuning ini untuk Morientes, karena Morientes telah melakukan diving. Saat direplay ternyata tackling Almeida tepat mengenai bola dan tidak mengenai kaki Morientes. Barcelona pun selamat dari kematian. Pertandingan dilanjut kembali, bola dari Barcelona. Kini Tsubasa menguasai bola. Saat Natureja menghadang, Tsubasa memberikan bola itu ke sisi lain. Natureja mengatakan, "Ada apa Tsubasa? Apa kau tidak ingin balas dendam dengan apa yang telah kuperbuat? Apa kau ingin menjauh dariku?" Lalu Tsubasa berlari ke depan, dan Natureja terus menandainya. Tsubasa mengangkat tangannya, tapi Natureja terus membayanginya. Natureja pun lengah, tidak tersadar, dia terlalu jauh menandai Tsubasa. Lalu Tsubasa memerintahkan Simon untuk melambungkan bola ke arah kanan. Ruang di sisi kanan Madrid agak sedikit kosong, kini Madrid dalam tekanan. Tsubasa hanyalah sebagai umpan di sisi kiri, sementara Barcelona menyerang dari sisi kanan. Luis Empoli melakukan umpan 1-2 dengan Grandios dan berhasil melewati pemain Madrid. Namun sayang, Bruno dapat memotong bola itu. Tapi kini bola yang bebas dikuasai oleh Payol yang maju melakukan overlap. Kini bola diberikan kepada Operus yang berubah posisi di tengah. Natureja pun telah kembali ke posisinya di depan. Operus langsung menggiring bola itu ke sisi kiri, dan bola itu kini mengarah kepada Tsubasa yang bebas tanpa pengawalan. Saat Tsubasa menguasai bola, dia bersiap akan melakukan teknik khususnya, yaitu drip shoot. Dan boom, flying drip shoot pun telah dilakukan. Bola melesat cepat ke arah gawang. Calusius melompat memburu bola itu, namun bola itu menukik menjauh darinya, dan ternyata itu adalah sebuah umpan untuk Luikal. Dengan kaki panjangnya, Luikal berhasil mencontreng bola itu, dan gol penyeimbang pun tercipta. Luikal berhasil mencetak gol, dan ini sekaligus menjadi assist pertama Tsubasa di Liga. Skor pun 1-1. Barcelona merayakan gol pertamanya. Ribau pun mengacungkan jarinya untuk Tsubasa. Pertandingan dilanjut kembali. Dua pemain veteran Simon dan Empoli
yang memiliki gerakan terampil di lini tengah berhasil memotong bola, dan kini bola diberikan kepada Tsubasa. Namun bek andalan Spanyol yaitu Bruno kini membayangi Tsubasa dengan ketat. Meski dibayangi oleh Bruno, Tsubasa berhasil mengirim bola itu kepada Luikal. Aksi Tsubasa sangat membuat Roberto Hongo terkagum. Luikal langsung melakukan dipping heading, tapi Calusias berhasil menepis bola itu. Barcelona pun gagal mencetak gol. Natureza mengatakan, gerakan Tsubasa saat dikawal oleh Bruno sangat cepat. Kakinya dengan cepat menyentuh bola dan langsung mengirimkannya kepada Luikal. Kini tendangan penjuru untuk Barcelona. Tsubasa bersiap akan melakukan tendangan. Tendangan pun sudah dilakukan, tapi Bruno dapat menghadang bola itu. Namun bola yang bebas kini kembali dikuasai oleh Tsubasa. Para pemain Madrid pun kini mengepung Tsubasa. Tapi dengan kaki belakangnya Tsubasa memberikan bola itu kepada Empoli. Empoli pun langsung melakukan syuting, tapi lagi-lagi Calusias dapat menepis bola itu. Ini adalah gelombang serangan dari Barcelona, dan sudah pasti semua ini berkat Tsubasa, wajah baru yang datang dari Jepang. Tsubasa pun menjadi pujian para rakyat Camp Nou. Dia berhasil menjadi pengganti peran Ribau di tanah Camp Nou. Bahkan Ribau mengakui hal itu. Pertandingan terus berjalan. Kini bola mengarah kepada Tsubasa. Di sisi lain Ipangel maju menghadangnya. Tsubasa menggerakkan tubuhnya ke arah kiri. Ternyata itu gerak tipu dari Tsubasa. Ternyata Tsubasa melambungkan bola ke atas dan dia bergerak ke arah kanan. Kini Ipangel dengan mudah telah dilewatinya. Ipangel mati langkah, tapi kakinya berusaha meraih bola itu. Ipangel pun berhasil mendorong bola itu. Namun Tsubasa dengan gerak cepat kembali mendapatkan bolanya. Tapi kontrolnya kali ini tidak seimbang. Bola melambung terlalu tinggi. Kini Bruno maju memburunya. Tsubasa masih berusaha meraih bola. Kini dia melompat memburu bola itu. Saat Tsubasa melompat, Bruno ikut melompat. Tsubasa pun menahan tubuh Bruno dengan punggungnya. Tsubasa tidak hanya menahan Bruno, tapi juga menjadikan dorongan Bruno sebagai kekuatan untuk melompat lebih tinggi. Tsubasa pun berhasil melakukan jumping volley. Calusias melompat memburu bola itu. Tapi apa yang terjadi? Gol kedua Barcelona pun tercipta. Tsubasa berhasil mencetak gol pertamanya di Liga. Barcelona merayakan gol keduanya. Di tempat lain, Singo dan Hyuga yang menonton pertandingan itu di TV sangat senang dengan aksi Tsubasa. Lalu dengan cepat Natureza membawa bola itu ke tengah lapangan. Di awal musim dalam 4 pertandingan sebelumnya, Madrid telah memenangkan pertandingan secara berturut-turut. Namun di pertandingan kali ini Madrid tersandung dalam pertahanan. Sementara itu Barcelona yang bermain di rumah sendiri sangat kuat. Ditambah kehadiran sosok baru yaitu Tsubasa. Kini dua pemain tengah Real Madrid, Gatti dan Makelolo menandai Tsubasa. Barcelona tidak bisa mengandalkan Tsubasa yang terus ditandai. Kini Empoli dan Simon, dua pemain veteran akan beraksi di lini tengah. Barcelona masih mendominasi jalannya pertandingan. Grandios memberikan umpan manja kepada Luikal. Luikal pun langsung melakukan syuting. Namun Calusias dapat menangkap bola itu dengan sempurna. Pertandingan terus berjalan. Kini Gatti berhasil memotong bola yang diarahkan kepada Tsubasa. Namun dengan cepat 3 pemain Barcelona mengepungnya. Gatti menendang bola itu ke samping karena tidak memiliki celah lain. Bola itu bergulir ke tempat yang kosong, tidak ada pemain di sana. Tapi secara tiba-tiba Natureza dengan cepat melakukan tackling, menahan laju bola yang nyaris meninggalkan garis lapangan. Di sisi lain wasit sudah menunjukkan waktu lost time yang tersisa tinggal 1 menit lagi. Natureza pun akan melakukan aksinya di 60 detik sisa pertandingan ini. Di sini kita diperlihatkan dengan angka titik kecil yang menandakan waktu per detik terus berjalan. Natureza maju menggiring bola. Kini Almeida kembali menghadangnya. Namun Natureza menghindarinya. Dia menggerakkan lajunya ke arah kanan. Waktu terus berjalan. Kini Natureza berada di sisi gawang Barcelona. Dua pemain Madrid pun maju ke depan dan meminta Natureza untuk mengirimkan bola passing kepadanya. Gonzalez memerintahkan Almeida untuk meninggalkan Natureza dan menandai dua pemain Madrid yang maju ke depan. Kini Fonseca yang akan menghadang Natureza dengan penanda ularnya. Natureza pun tidak mengirimkan umpan crossing. Dia masih berada di posisi awal. Sementara Fonseca kini telah berada di hadapannya. Yang tersisa tinggal 30 detik lagi. Lalu dengan jurus dewanya Natureza menghindari penanda ular Fonseca. Sambil tertawa, dia berkata, "Ini penanda ular yang terkenal, cukup lumayan," sambil meledek Fonseca.
Natureja melakukan langkah mundur dan menjauh dari Fonseca. Waktu yang tersisa tinggal 6 detik lagi. Lalu kemudian dia melompat dan melakukan Kakudo Shoot. Bola itu melesat di antara kedua kaki Fonseca setelah menyentuh tanah. Kini bola mengarah ke gawang Barcelona. Ricard pun telah mati langkah. Dia menjatuhkan dirinya ke belakang dan berusaha meraih bola itu. Tapi mustahil, jarak tangannya ke bola itu sangat jauh. Secara tiba-tiba Tsubasa melompat memburu bola itu. Tsubasa berhasil menahan bola itu dengan kepalanya, sampai membuat paha kanannya membentur Mr. Gawang. Dan Tsubasa pun terpental ke dalam jaring gawang. Tapi wasit meniup peluitnya dan menunjuk ke arah bola. Dan apa yang terjadi? Ternyata wasit mengatakan jika bola itu sudah melewati garis, dan wasit pun mengesahkan jika itu gol mutlak untuk Real Madrid. Natureja pun berhasil menyamakan kedudukan di 60 detik waktu lost time. Waktu babak pertama pun berakhir dengan skor 2-2. Natureja pun mengajak teman-temannya untuk segera masuk ke ruang ganti, karena di stadion dipenuhi para supporter Barcelona, jadi udara di situ tidak cukup baik baginya. Sementara Tsubasa memegangi bahunya akibat aksinya tadi. Saat di ruang ganti, pelatih Real Madrid pun marah. Dia merasa jika para pemain tidak mengikuti atensi yang dia berikan. Karena sebelum pertandingan pelatihnya memerintahkan kepada para pemainnya untuk menghancurkan setiap pergerakan Tsubasa di lapangan. Mereka bukan tidak mengikuti atensi pelatihnya, tapi karena keterampilan Tsubasa yang membuat mereka sulit untuk bisa menghentikan setiap pergerakannya. Kapten Bluno menulis nama Ribau dan Tsubasa. Lalu dia berkata, jika di paruh babak kedua kita harus berpikir jika kita sedang bermain melawan Barcelona kuat yang biasanya, dan berpikir jika Tsubasa adalah Ribau. Natureja sangat senang mendengar perkataan Bluno, karena pada akhirnya mereka mengakui kehebatan Tsubasa, dan dia senang ternyata rival terbesarnya memanglah pemain yang terampil. Lalu muncul sosok pria bertubuh besar menghampiri Vicente. Dia adalah Conches, gelandang bertahan asal Brazil, yang ditugaskan untuk menempel ketat Tsubasa di babak kedua nanti. Vicente pun memberikan semangat kepada timnya jika ambisinya bisa mengalahkan Real Madrid dan menghancurkan sejarah di mana selama 20 tahun Real Madrid tidak pernah bisa menang bermain di Camp Nou. Sementara di ruang ganti Barcelona mereka sedang membicarakan kehebatan Natureja yang berhasil mendominasi pertandingan di babak pertama. Tapi pelatih Van Gaal tidak ingin ada pemain yang menandainya secara khusus. Bahkan dia juga tidak peduli jika Natureja berhasil mencetak 5 gol. Karena dengan kekuatan tim kita pasti bisa mencetak 6 gol. Babak kedua akan segera dimulai. Saat Tsubasa memasuki lapangan, Natureja sudah berdiri di bundaran tengah. Lalu dia mengatakan, jika di pertandingan ini dirinya akan menjadi yang terbaik di Camp Nou. Kick off babak kedua pun dimulai. Tsubasa langsung maju menghadang. Oke guys, jadi cukup sampai di sini videonya. Tunggu part keduanya. Bye.